Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita rahmat dan karunia-Nya. Salam dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pembahasan kita pada malam ini adalah hukum yang berkenaan dengan jual beli salam, atau juga bisa dikatakan dengan pre-order. As-salam was-salaf. Jadi ada dua nama, salam, nama yang lain salaf. Huwa ta'jilul thaman wa ta'jilul muthman. Yaitu mendahulukan nilai tukar, yaitu mendahulukan uang, memberikan uang lebih dahulu, dan barangnya belakangan. Memberikan nilai tukarnya dulu, kemudian barangnya belakangan. Yani ta'jil menyegerakan memberikan nilai tukar atau gantinya, yaitu uang. Wa ta'jil mengakhirkan al-muthman, yaitu barang yang dibeli. Itu kalau dengan bahasa yang lain adalah membeli barang dengan memberikan uangnya duluan, barangnya belakangan. Itu namanya salam. Tapi kalau barangnya duluan, uangnya belakangan, namanya hutang. Ya, barang diambil dulu, uang belakangan, namanya hutang. Kalau ini uangnya dulu, barangnya belakangan, hutang juga, cuma hutangnya di barang, uangnya dahuluan. Ahli fikih memberikan definisi, yaitu aqdun ala wasfin fi dhimmati muajjalun bithamanin maqbudin fi majlisil aqdi. Transaksi yang diundur barangnya, atau transaksi terhadap sifat kriteria barang tertentu yang ada menjadi tanggung jawab, yang barangnya belakangan. Jadi dia mengordernya dalam bentuk spek barang. Saya pengen barang A, B, C, D begini sifatnya. Barangnya belakangan. Dengan memberikan uang yang diterima
di majelis akad. Jadi uangnya diserahkan dahulu, barangnya belakangan dengan memberikan spek barang. Saya pengen mobil mereknya A, kriterianya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berapa kira-kira harganya? Oh, harganya sekian. Sudah, ini uangnya. Serahkan uangnya lebih dahulu. Atau ada orang yang mengatakan saya butuh beras, spek berasnya kayak gini, sifatnya seperti ini, ya, sekian jumlahnya, saya butuhnya kurang lebih pada waktu sekian. Ya, ini berapa harganya? Oh, harganya sekian. Ditawar lagi, bisa nggak? Udah terakhir matinya sekian. Sudah, ini uangnya. Jadi diberikan uang dahulu, barangnya belakangan dikasih, tapi barang itu dalam bentuk kriteria sifat yang menjadi tanggungan bagi orang penjual untuk memenuhi spek yang diminta. Wa hadha an-naw' min at-ta'amul. Transaksi yang seperti ini jaizun, boleh, bil kitab was sunnah wal ijma', berdasarkan kitab, sunnah dan ijma'. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Hai orang-orang beriman, jika kalian saling berhutang dengan sebuah hutang pada waktu yang ditentukan, maka tulislah. Ya. Kita mau buat rumah, datang ke toko bangunan. Saya butuh besi ukuran sekian, jenisnya ini, jumlahnya sekian, diperlukan sekian lamanya. Ya, ini misalkan 5 bulan lagi. Ya. Jadi kita sudah menyebutkan sifat-sifatnya, kriterianya. Ini uang. Ya. Atau dia bilang saya akan bangun, tapi saya mulai membangun itu 5 bulan yang akan datang. Saya membutuhkan semen. Pasti orang tahu semennya semen Padang gitu ya. Tapi saya butuh semen sekian sak pada tanggal sekian. Ya. Berapa? Tentu hitungannya adalah hitungan sekarang. Ini uangnya. Boleh jadi harga barang pada saat diserahkan naik. Ya. Dan itu tidak mempengaruhi sama sekali karena transaksinya sudah berlaku. Dan uang sudah diserahkan. Malah uang sudah dimanfaatkan. Ya. Sudah diputar, sudah dapat untung dan seterusnya. Nah. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala dia mengatakan, "Asyhadu anna as-salaf al-madmuna ila ajalin musamma anna Allah azza wa jalla ahallahu wa adhina fihi wa qara hadhihi al-ayah." Saya bersaksi, katanya, bahwa salaf yang jual beli yang terjamin, ya, pada waktu yang ditentukan,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkannya dan telah mengizinkannya. Lalu dia membaca ayat di atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faqtum. Ketika Nabi SAW mendatangi kota Madinah, penduduk kota Madinah bertransaksi salaf atau salam terhadap buah korma 1 tahun atau 2 tahun, ya, atau 3 tahun. Ya, saya pengen korma tapi 2 tahun yang akan datang. Atau saya butuh buah korma jenisnya ini, beratnya sekian, tahun depan. Tapi uangnya udah dikasih sekarang. Kalau gitu, saya pengen cabai 4 bulan yang akan datang, ya, cabainya cabai ini dan seterusnya. Ini uangnya, ya. Nabi SAW mengatakan, man aslafa fi syai'in wa fi lafdhin fi thamarin falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Muttafaqun alaih. Siapa yang bertransaksi salaf, ngasihkan uangnya dulu, barangnya belakangan, ya, siapa yang bertransaksi salaf atau salam pada suatu barang. Barangnya ini apa? Barang yang bersifat kriteria, tidak benda tertentu, tapi ya dalam sifat wasf, menggambarkan, menyebutkan spek-spek barangnya. Fal yuslif, hendaklah dia berikan transaksi itu fi kailin ma'lumin, dalam ukuran atau takaran yang ditentukan, ya, 1 liter, 2 liter, 10 liter. Wa waznin ma'lumin, timbangan yang disepakati, yang diketahui, 1 ton, 2 ton dan seterusnya. Ila ajalin ma'lum, ke waktu yang ditentukan, di tanggal 5 bulan Desember saya memerlukan barang yang bersifat seperti ini, A, B, C, D. Baik. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Fadalla hadha al-hadith ala jawaz as-salam bihadhihi syurut. Hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya jual beli salam dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam hadis tadi. Ukuran yang diketahui, timbangan takarannya diketahui, dan waktu yang diketahui. Waqad haka Ibnu Mundhir wa ghairu ijma' al-ulama' ala jawazihi. Ibnu Mundhir dan yang lainnya telah menghikayatkan, menceritakan ijma' ulama terhadap bolehnya jual beli salam ini. Uangnya dahulu, barangnya belakangan, dengan memberikan gambaran spek-spek barang itu. Apa hikmahnya? Kenapa kok dibolehkan? Dibolehkan ada hikmahnya, karena hajatun nas da'iyatun ilaih. Karena kebutuhan manusia menuntut itu. Ya. Karena salah seorang di antara 2 orang yang bertransaksi diberikan kemudahan, yakni
Pihak yang pertama, misalkan orang penjual, diberikan kemudahan toleransi di dalam uang. Nah, dia pitikinyo. Ya. Maka dia sudah bisa memproduksi kalau seandainya barang produksi. Kalau pertanian, dia sudah bisa menanam, membeli benih, menanam, dan seterusnya. Ya. Sudah ada uang kerja, modal utama, modal pertamanya. Itu adalah boleh jadi dia bisa membuat, tapi dia tidak punya dana. Ya. Pihak yang kedua dimudahkan atau diringankan dengan harga barang. Disitulah toleransinya. Ya, boleh jadi harganya lebih dimurahkan. Ya. Harganya jauh lebih murah ketimbang dari barang yang sudah jadi. Nah, jadi kedua belah pihak saling diuntungkan. Nah, kalau kita lihat, kalau itu yang terjadi, subhanallah, perekonomian itu akan bergerak. Kita lihat sekarang barang, uang banyak yang ditahan, ditabung. Ya, sementara petani nggak punya modal. Coba kalau seandainya uang itu diputar, sampaikan kepada petani, saya butuh ini, sebutkan kriterianya. Saya butuh beras atau padi, gabah, ya, dengan jumlah sekian untuk sekian lama. Ya. Oh, saya tidak punya modal, saya punya lahan tapi tidak punya modal. Nih uang, berapa harganya? Harus diberikan cash semuanya. Ya, sehingga dia bisa menghidupkan usahanya, dia bisa menghidupkan dirinya. Nah, di sini terdapat syarat keabsahan dari jual beli salam ini. Ya, pre-order ini. Ya. Syaratnya ada syarat-syarat yang dikhususkan melebihi dari syarat jual beli. Syarat jual beli dulu sudah kita ketahui, ya, ada saling ridho sama ridho, kemudian sama-sama mengetahui tidak ada unsur penipuan, ya. Maka khusus untuk jual beli salam ini ada 7 syarat disebutkan oleh Syekh di sini. Syarat yang pertama, indibatu sifatis sal'il muslam fiha. Jelasnya kriteria atau spek barang yang dijadikan sebagai objek yang ditransaksikan. Kita pergi kepada seorang, tolong dibelikan saya laptop mereknya A, speknya ini. Ya. Jadi semuanya kriterianya jelas. Kenapa harus kriteria itu jelas? Lianna ma la yumkinu dhabtu sifati yakhtalifu katsiran. Karena barang yang tidak mungkin kita berikan gambaran, memberikan kriterianya, speknya yang jelas, boleh jadi dia akan berubah, berbeda dengan apa yang dipesan. Dipesan A, karena tidak mendetail terhadap memberikan gambaran speknya, akhirnya boleh jadi dia berubah. Terjadinya perubahan
itu akan berkonsekuensi perselisihan antara kedua belah pihak, ya, antara pembeli dan penjual. Maka tidaklah sah salam ini pada barang yang berbeda-beda speknya, ya. Seperti misalkan julud bakul, julud awan mukhtalifah, atau wadah-wadah bejana-bejana yang berbeda. Kemudian perhiasan-perhiasan selender emas dan perak, ya. Emas dan perak harus cash. Tapi perhiasan-perhiasan yang lain, nah, yang mana kriterianya boleh jadi berbeda-beda, dan ini, ya, tidak boleh. Harus kriterianya yang mendetail dan tidak berubah-ubah. Kalau dia berubah-ubah, maka jual beli salamnya tidak sah. Yang kedua, menyebutkan jenis barangnya dan macam barangnya. Jenis barangnya A, macam dari jenis ini ada lagi bermacam-macam, ya. Seperti jenis, kalau jenis seperti misalkan gandum, beras, itu jenis tuh, ya. Lalu macamnya, nah, beras Solo, beras anak Daro, dan beda-beda. Itu macam-macamnya. Harus jelas. Ambo pesan beras, bare, tapi tidak ditunjukkan apa macamnya, ya. Nah, harus dijelaskan jenis dan macam dari barang itu. Kalau seandainya ordernya hanya global aja, tadi kita sebutkan, saya pengen beli beras 1 ton. Beras apa? Ya. Lalu dibelinya beras yang mahal, ya. Ternyata saya nggak makan ini. Enggak. Akhirnya terjadi perselisihan. Yang ketiga, menyebutkan takaran dari barang yang diserahkan, baik dengan takaran ukuran, volume mungkin, atau dengan berat timbangan, atau dengan ukuran panjang, meter, hasta, dan yang lainnya. Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang bertransaksi salaf pada sesuatu apapun juga, maka hendaklah dia bertransaksi di ukuran yang diketahui, timbangan yang diketahui, dan masa atau tempo yang diketahui. Karena apabila takarannya tidak diketahui, berapa dia maunya, maka penyerahannya ini tidak akan mungkin diserahkan secara utuh barangnya. Dia tidak akan mungkin bisa memberikan secara utuh. Dia kesepakatannya, dia beli beras. Nah, berapa berasnya? Harus dia berikan ukuran yang jelas. Yang keempat, menyebutkan masa tempo yang disepakati. Jadi harus ada temponya. Tidak boleh open order. Ya. yakni masa yang tidak
Tidak ditentukan. Ya, ambo ingin kebangun rumah, kok ambo pengen basi. Ya, bila teragak dia ambo mau ambil, itu tidak bisa. Harus dinyatakan waktunya ila ajalin ma'lum. Dalam hadis dikatakan ila ajalin ma'lum. Di dalam Al-Quran juga dikatakan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, kepada tempo atau masa yang disebutkan. Faktubu, maka tulislah. Maka ayat yang mulia ini serta hadis yang mulia menunjukkan akan syarat ya, tempo atau masa yang diberikan kepada untuk penyerahan barang itu harus ada pembatasan waktu yang diketahui oleh kedua belah pihak, ya, sampai ditentukan masa yang sama-sama disepakati. Tapi yang kelima, ayyujadal muslim fihi ghaliban fi waqti hulul ajlihi. Hendaklah barang yang dijanjikan itu ada secara umum pada masa, pada jatuh temponya. Ya, misalkan kalau dia mesan durian, tapi di masa durian tidak berbuah, ambo pengen durian di bulan sekian. Ternyata di bulan sekian itu tidak ada musim, dicari-cari kemana, itu tidak boleh. Ya, harus syaratnya pada waktu jatuhnya tempo barang itu secara umumnya ada. Ya, untuk apa gunanya? Agar memungkinkan untuk menyerahkannya pada saat waktu yang telah ditentukan. Kalau seandainya barang yang dijanjikan itu pada waktu jatuhnya tempo tidak ada, maka transaksi salamnya tidak sah. Ya, kama sebagaimana law aslama fi rutabin wa 'inabin ila syita. Ada orang yang membeli rutab. Rutab itu adalah kurma muda, ya, di atas dari kurma muda sedikit. Ya, dia udah melunak. Tapi dia janjikan di waktu musim dingin. Ya, seperti Januari, Februari, itu nggak akan bakal dapat. Kenapa? Karena di bulan Februari itu mulai mayangnya keluar baru gitu. Ya, maka sudah dipastikan tidak akan dapat. Begitu juga dengan anggur misalkan. Anggur terkadang perbuahannya itu musimnya adalah di musim panas. Maka di musim dingin dia baru mengeluarkan bunga. Nah, berarti tidak memungkinkan itu penyerahan barangnya. Kalau tidak memungkinkan penyerahan barangnya, maka jual belinya menjadi tidak sah. Yang keenam, ayaqbidha thamana taman ma'luman miqdar fi majlis al-'aqd. Hendaklah dia terima uang, ya, bayarannya dengan sempurna yang diketahui jumlahnya di waktu transaksi.
Kapan? Di awal. Jadi ketika dia mengorder, dia katakan saya pengen kurma ya sekian, sifat-sifatnya bla 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 bla, sekian banyaknya. Ini uangnya. Nah, jadi tidak bisa dikatakan DP. Oh DP dulu lah. Nanti kalau seandainya sudah ada uang uangnya baru diserahkan. Enggak. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan man aslafa fi syai' falyuslif fi kailin ma'lumin. Siapa yang bertransaksi salaf atau salam, maka adalah dia berikan pada takaran tertentu. Dia berikan uang tadi, diberikan pada saat itu. Imam Syafi'i dia mengatakan li'annahu la yaqa'u ismu salaf fihi hatta yu'tihi ma aslafahu qabla an yufariqa man aslafahu. Tidaklah dinamakan dengan salaf. Berarti salaf itu apa? Terdahulu. Tidaklah dinamakan dengan membayar dahulu sampai dia memberikan apa yang dia bayar kepada orang yang memberikannya. Ya, kalau misalkan tidak dikasihkan uangnya dengan sempurna, berarti dia belum bertransaksi salaf. Ya. Kemudian wali'annahu, karena kalau seandainya dia sudah bertransaksi, tapi uangnya belum ada. Kemudian barangnya sudah ada atau belum? Barangnya belum ada. Maka berarti id lam yaqbid tsaman fil majlis, jika dia tidak menerima uang ya di waktu majlis tersebut, sara bai'ad dainin bidain, sehingga transaksinya menjadi membeli hutang dengan hutang, membeli barang yang hutang dengan uangnya hutang. Dan ini la yajuz, ini enggak boleh. Ya, berarti kalau transaksi kita selama ini order dulu katanya apa? DP dulu. Ya berarti itu masuk dia kepada membeli barang yang mana barangnya belakangan itu ada hutang dengan hutang. Nah seharusnya adalah uangnya ada dulu, barangnya belakangan. Atau barangnya duluan, uangnya belakangan. Ya. Maka haruslah ada uang sebelumnya. Nah, di sini kalau kita lihat, subhanallah yang tadi kita sebutkan bahwa dengan memberikan uang dari awal, maka transaksinya sudah sah. Kalau enggak, berarti tidak transaksi salam. Ya, kalau seandainya belum ada uang, walaupun DP juga kan belum selesai tadi. Ya, belum ada jual beli. Baik. Yang ketujuh, ayyakunal muslima fihi ghaira muayyan. Hendaklah barang yang akan diserahkan itu bukan barang tertentu gitu loh. Maksudnya begini, barang ainun itu adalah HP ini barang ainun. Ya. Barang si fulan, nah itu barang sudah ditentukan. Kalau HP mereknya ini, kriteria ini, itu bukan barang tertentu. Ya. Barang yang sudah ditentukan. Ini enggak boleh. Ya. Bal yakunu dainan fi dhimmah, akan tapi dia menjadi tanggung jawab di dalam, atau barang yang diberikan belakangan yang menjadi tanggung jawab secara umum kita dengan kriterianya. Fala yasihhu as-salamu fi darin wa syajaratin, maka tidaklah sah salam itu
rumah tertentu. Ini rumah nih. Fulan ada rumah nih, ada nih. Nih rumah. Sudah jelas, nggak bisa. Kalau sudah ada rumahnya tidak bisa dijadikan sebagai salam. Ya. Kenapa? Boleh jadi rumah yang diminta ini ternyata sebelum diserahkan hancur. Akhirnya apa? Barangnya tidak bisa diserahkan. Tapi ketika seorang membeli rumah, order rumah, saya pengen rumah, letaknya di tempat sana, kriteria seperti ini, bla 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 bla. Terjadi gampo gadang. Ya. Kan belum tentu rumahnya yang mana. Maka itu sah jual belinya. Tapi kalau dengan jumlah beri barangnya sudah tentukan, nih rumah ini saya salam ya, saya kasih uang dulu. Ya. Nanti diserahkan 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi. Ternyata hancur, nggak bisa diserahkan. Ya, maka itu tidak transaksi bisalam. Tapi yang boleh adalah transaksi langsung. Barangnya sudah ada, ya, maka tidak bisa transaksi salam, tapi transaksi langsung. Ya. Li'anna al-mu'ayyan, karena barang tertentu itu qad yatlafu qabla taslimihi, boleh jadi dia menjadi hancur sebelum diserah terimakan. Fayafutul maqsud, maka hilanglah tujuan dari transaksi. Ya, kita azan dulu, silakan. Baik, kita lanjutkan. Jadi 7 syarat sudah kita sebutkan. Yang pertama adalah kriterianya jelas, speknya harus jelas dan bisa ditentukan. Yang kedua, jenis dan macamnya juga harus disebutkan. Yang ketiga, disebutkan ukurannya berapa. Yang keempat, masa temponya sampai kapan. Yang kelima, keberadaannya pada waktu telah ditentukan itu harus ada. Yang keenam, hendaklah uangnya diserahkan secara utuh di awal. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh pada barang yang tertentu yang telah disebutkan. Atau yang tertentunya maksudnya barang-barang yang sudah ada, ya, barangnya. Baik. Wa yakunu al-wafa' wa taslimu as-sil'ati al-muslama fiha fi makan al-aqdi in kana yasluhu lidzalik. Penyerahan barang itu, ya, penyerahan barang yang telah dijanjikan itu dilakukan di tempat transaksi jika seandainya itu memungkinkan. Ya, di mana transaksinya dulu, disitulah diserah terimakan. Fa in kana la yasluh, kalau seandainya tempat itu tidak memungkinkan tempat kesepakatannya, kama law aqada fi barrin aw bahri, seperti mereka sepakat di atas kapal, lalu mereka berpisah, atau sepakat mereka di atas pesawat, pas duduk bareng-bareng cerita, terjadi akad, langsung dikasihkan uang, ya, maka nggak mungkin lagi mereka naik pesawat terus diserahkan gitu. Nah, maka harus disebutkan kesepakatan di mana serah terimanya, ya, ditentukan tempat untuk serah terima, ya, di mana keduanya haitsu taradaya ala makani taslim, keduanya saling ridha, setuju tempat penyerahan itu, jaza dzalik, maka boleh dimanapun dia, ya, apakah di tempatnya dekat dengan si penjual atau dekat kepada si pembeli, ya, maka kalau seandainya dia sama-sama ridha, maka sah. Wa in ikhtalafa, jika tidak ada kesepakatan, ya, raja'na ila mahallil aqd haitsu kana yasluhu lidzalik,
maka dikembalikan kepada di mana terjadinya transaksi. Ya, dikembalikan itu karena tidaklah mereka transaksi kecuali tempat itu menjadi sebuah keridhaan bagi mereka untuk bertemu. Di antara hal-hal yang berkaitan dengan jual beli salam ini, annahu la yajuzu bai'u sil'il muslimi fiha qabla qabdiha. Tidak boleh kita menjual barang yang kita order tadi sebelum kita terima. Jadi gini nih, kita mau order barang, taruhlah laptop tadi, speknya A, B, C, D kita sebutkan, ya. Kita sudah berjanji tanggal A tertentu, ya. Sebelum tanggal A datang, kita sudah melemparkan barang ini. Nah, antum mau beli barang nggak? Laptop, saya ada laptop, ya. Speknya AA bla ya. Nah, lalu mau nggak harganya sekian? Jadi main lempar-lempar aja nih, ya. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia belum memiliki barang itu. Ya, dia belum memiliki barang tersebut, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'it ta'am hatta yaqbidahu. Nabi melarang menjual makanan sampai dia terima, sampai dia miliki. Ya, nah jadi tidak bisa kita mengorder kepada orang lain, kita kasih uang nih udah, tapi order. Lalu sebelum barang itu datang sampai kepada kita, kita sudah melemparnya. Ini tidak boleh. Ya. Wala tasihul hawalatu alaihi. Tidak juga boleh dilakukan transfer hutang, transfer barang. Makanya jual apa? Apa namanya kalau di online, kita orang order, kita sudah apa namanya? Apa? Dropship ya. Nah, model dropship itu dia belum miliki. Ya, barang itu dia belum miliki, lalu dia sudah jual gitu. Nah, kecuali kalau seandainya dia adalah wakil, berbeda. Begitu juga tidak sah hiwalah. Hiwalah itu adalah mengalihkan. Jadi begini, si A mengorder atau saya mengorder nih, ya, kepada si fulan barang tertentu. Lalu barang ini saya transferkan, saya alihkan kepemilikan saya ini kepada orang lain. Ya, itu namanya transfer. Lianna al-hawalah la tasihhu illa ala dainin mustaqir. Karena mentransfer ini atau memindahkan itu tidaklah sah kecuali hutang yang telah permanen. Kalau hutang ini belum permanen. Kenapa belum permanen? Karena boleh jadi barang yang dia minta tadi boleh jadi dibatalkan. Ya, contoh misalkan tadi dia batalkan, oh enggak, saya enggak jadi. Sehingga barang itu hilang ketika diserahkan. Tapi kalau seandainya hutang yang sudah ada, si fulan punya hutang 10 juta, sudah permanen hutangnya, maka hutangnya ini bisa dia pindahkan. Yang akan membayar hutang saya ini adalah si fulan. Boleh, karena sudah permanen, tidak bisa hilang. Tapi kalau yang ini enggak. Wal salamu aradatun lil fasakh. Jual beli per order tadi boleh jadi nanti ada, ya, dibatalkan. Ya, dia kan sudah order nih awal nih, lalu ternyata tahu-taunya dia batalkan. Lalu kalau dipindahkan, bagaimana dengan orang yang sudah
dipindahkan tadi akan menjadi rugi dia. Wa min ahkamis salam, di antara hukum-hukum salam itu annahu idza ta'azzara wujudus salami fihi waqtu hululihi kama law aslam fi thamaratin lam tahmil asy-syajaru tilka as-sana فلرب السلم الصبر إلى أن يؤخذ أن لا يوجد السلم فيه فيطالب به. Di antara hukum-hukum salam, apabila keberadaan barang yang ditetapkan tadi tidak ada atau tidak bisa diwujudkan pada waktu yang telah ditentukan, maka orang yang mengorder tadi hendaklah dia bersabar sampai barangnya ada. Ini diantara adab-adabnya ya, atau hukum-hukumnya. Maka dia tuntut hal itu, atau dia memilih untuk membatalkan. Ya, kalau seandainya, waduh, saya sudah sabar 1 bulan, tidak ada tanda-tanda. Kalau begitu sudah, kita batalkan. Ya, kalau dibatalkan, maka dikembalikan uangnya 100%. Nggak bisa dikatakan, waduh, ini uang sudah saya sudah berjanji dan bla bla. Ternyata orang yang tempat kita manunya juga bermasalah. Sudah, karena sudah waktu sudah tentukan, dia boleh memilih, dia bersabar sampai barangnya ada, atau dia batalkan, maka uangnya kembali 100%. Ya. Lianna al-aqda idza zala wajaba raddu al-thaman. Karena transaksi apabila hilang, tidak terwujud, ya, maka wajiblah dikembalikan uangnya. Fa in kana thaman talifan, kalau uang yang telah diberikan tadi sudah habis, maka dia kembalikan gantinya dengan nilai yang sama. Tapi kalau misalkan uangnya disimpan dia, misalkan masih belum dipakainya, tidak bisa dikembalikan. Kalau seandainya nilai tukarnya itu dalam bentuk barang yang lain, ya, maka digantilah barang tersebut dengan harga yang sama. Wa ibahatu hadhihi al-muamalah min yusri hadhihi syari'atil islamiyah wa samahatiha. Bolehnya transaksi seperti ini, ya, bersalam tadi atau pre-order ini, di mana syaratnya uangnya harus diserahkan dulu, maka ini adalah merupakan bentuk toleransi syariat agama kita ini. Toleransi tinggi, ya. Lianna fi hadhihi al-muamalah taysiran 'ala an-nas wa tahqiqan li masalihihim. Karena transaksi seperti ini ada kemudahan untuk manusia dan untuk mewujudkan kemaslahatan mereka. Ma'a khuluwiha min ar-riba wa sa'iril mahdhurat. Ya, dan dia bebas dari unsur-unsur riba dan larang-larang yang lain. Ya. Coba kita lihat tadi. Ketika misalkan kita butuh sesuatu, lalu kita minta, kita serahkan uang, maka terjadilah roda perekonomian itu bisa berjalan dengan baik. Pabrik akan bisa berjalan karena orang yang mengordernya sudah ngasihkan uang seutuhnya, sehingga dia bergerak. Tinggal manajemen orang yang mengelolanya. Maka tentu dia sudah menetapkan harga, sudah dia hitung-hitung semua, dan pasti harganya akan lebih murah ketimbang dari barang yang jadi. Ya, nah ini keuntungan dari salam ini. Nah sekarang apakah ada salam ini? Ada, tapi sedikit. Kenapa? Karena kepercayaan. Ya, karena kurangnya kepercayaan, akhirnya apa yang terjadi? Maka dia tidak mau menyerahkan uang seutuhnya.
dikasih DP-nya. Akhirnya apa? Akhirnya tadi hutang dengan hutang jadi hilanglah keberkahan. Dikasih uang separuh, dia juga tidak bisa berbuat kok. Modal tadi nggak cukup, gimana dia akan bergerak? Coba diberikan seutuhnya uang tadi, dia akan bisa bergerak dan bisa menghasilkan. Nah, cuma kan tadi ini orang sudah menerima, kadang-kadang lah terima piti sadonya datang kan. Nah, ini yang terjadi kan gini. Amanah itu sudah tidak ada. Gini. Sebenarnya Islam sudah memberikan kelonggaran-kelonggaran bagaimana perekonomian itu bisa berjalan. Nah, ini apa ya? Amanah. Ya, amanah yang harus ditunaikan. Ya, kadang-kadang ya godaan syaitan ini sangat tinggi sekali. Apalagi kalau misalkan sekali takanai dengan orang yang rasanya kita percaya gitu. Sama-sama mengaji, sama-sama taunya ya kalau udah masalah keuangan akhirnya hanya dengan afwan ya akhi, nggak bisa di afwan ya akhi aja ya, harus dengan pengelolaan yang baik. Jadi solusinya ketika kita misalkan jual beli bisa, ini barang nih kita mau mengorder ke pabrik, kita distributor, kita bisa, antum agen-agen mau beli silakan. Apa barang-barangnya, sifat-sifatnya, jual beli dengan salam. Ya, jual beli dengan salam, uangnya diserahkan dulu, kemudian kita mengordernya juga di sana juga dengan salam juga. Ya, akhirnya perekonomian itu berjalan. Dari pabrik dia menghasilkan, kepada kita juga kita bisa memotongnya. Kemudian kepada orang yang ingin menjualnya retail akan bisa dia mendapatkan harga yang lebih murah. Wallahu ta'ala. Demikian yang dapat kita sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya mungkin ditulis saja karena HP yang pertanyaan saya lupa tadi membawanya, atau langsung aja dengan nunjuk tangan boleh juga. Barakallahu fikum. Ya, silakan. Jual beli buah yang belum matang, maka hukumnya haram. Pisang lun semperano gadang alai, ya, atau jantungnya alun selesai le, ya, ala dianukan, itu nggak boleh, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya, karena itu pertama barangnya tertentu nih. Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian menjual sampai kelihatan kelayakan untuk dikonsumsi. Ya, sudah mulai agak bonih baru boleh. Kalau buah sudah agak mulailah tua gitu. Ya. Adapun kalau seandainya ada orang toke pisang misalkan, dia mau membeli pisang boleh, tapi dengan jarak salam. Apa caranya? Kita pergi ke petani, saya membeli pisang dengan kriteria ini, A, B, C, D, E, sebutkan pisang-pisang buai yang kadang-kadang sekitiko, ya, kemudian dengan jumlah sekian tandan misalkan, atau sekian, kalau hitungnya sekian sike, ya, nah, itu boleh, pitinya dia dulu, tapi dia tidak terkait dengan barang tertentu, hanya dengan sifat, ya, speknya, itu boleh, tapi pitinya dari awal, sehingga petani ini kalau inyo ndak ada de inyo akan mencari yang lain, ya, tapi dia sudah mewujudkan. Perlu ditentukan jumlahnya berapa, jenisnya apa, jenisnya sudah pisang ya, macam-macam pisangnya apa, kan gitu kan. Kemudian waktunya kapan. Nah, itu bisa. Tapi kalau barang tertentu
Nih durian baru berpetik, malah dijual misalkan, tidak boleh. Ya, itu sudah kita kaji dulu sebelumnya. Ya, wallahu a'lam. Ya, silakan. Ya, Pak. Kalau bisa membeli barang KW dan barang KW itu seperti ini masih ada. Apa caranya dari Barang KW Eko kita mau menjual kembali atau kita pakai? Kita jual kembali. Iya, gimana cara kita jual kembali ya atau kita pakai? Iya. Berarti ketika kita membeli barang ternyata KW, ya. Dan kita tahu proses itu KW. Ketika membeli kita tahu, sudah kita pakai, tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah kita menjualnya. Nah, hanya saja kalau misalkan KW akan merusak kadang-kadang. Tapi boleh dipakai kok. Nah, silakan ya. Atau dikirim aja ke nomor satu lagi. Udah ya, oke. Baik. Yep. Apa? Shopee. Apa affiliate-nya? Jadi kita mempromosikan dagangan dari toko simpulan. Jadi dari kita mempromosikan itu kita dapat semacam hadiah. Bukan. Komisi. Ah. Dengan dari dagangan yang kita promosikan itu. Boleh. Tidak masalah, itu namanya jual. Jualah artinya upah karena upaya kita untuk mempromosikan. Itu boleh. Tidak apa-apa. Nah. Atau misalkan kita mempromosikan ke kawan pit ke toko tuh. Tapi orang toko kita angku kalau misalkan bisa mempromosikan, ada orang membalik kemari nanti bagi sekian persen misalkan. Boleh. Tidak ada masalah. Ya. Jadi upaya kita ini ya transaksi atau kompensasinya adalah dana yang kita dapatkan, hadiah yang kita dapatkan adalah kompensasi dari usaha yang kita lakukan. Anda sedang membangun rumah, kemudian mengambil barang bangunan di sebuah toko. Si pemilik toko mencatat semua kebutuhan bahan bangunan Anda. Kemudian Anda mengangsur pembayaran setiap 3 pekan. Transaksi dicatat dalam nota bon pihak toko. Apakah hal ini sudah cukup atau perlu catatan lain untuk transaksi kami itu? Yang pertama tentu harus ada kesepakatan harga. Jangan biku disaleannya baharga yang mahal. Ya, kalau kita sudah sepakat, nih saya mau mengambil barang ini, catat. Hendaknya juga kita punya catatan. Ya. Kemudian kita mengasurnya per 3 bulan tidak ada masalah, atau 3 pekan tidak ada masalah. Ini namanya bukan salam tetapi hutang. Barang duluan, uang belakangan, itu namanya hutang. Ya. Ini kebalikan dari salam. Dan ini tidak ada masalah. Ya. Kita asalkan tadi kita tahu barang yang kita ambil berapa harga yang ditetapkan. Ya. Sampai walaupun barang itu misalkan karena dia mengasih tangguh, dia naikkan harga, tapi kita sepakat dengan harga itu, maka itu boleh. Ya. Anak anggota sebuah koperasi syariah. Dalam jual beli barang milik koperasi dijelaskan harga pembelian tunai dan jual beli secara cicilan. Anak ingin membeli barang yang sifatnya sekunder, tidak begitu penting, dengan menggunakan jasa cicilan di koperasi. Dengan uang yang ada pada Ana sebenarnya bisa membeli dengan tunai. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah Ana boleh melalui sistem cicilan dengan harapan koperasi syariah ini makin berkembang, atau sebaiknya Ana dengan cara tunai saja? Kalau seandainya kita mau cicil di situ, ya, dan kita melihat kita bisa diuntungkan dengan artian dimudahkan, kemudian kita juga memberikan keuntungan dengan mereka, alhamdulillah tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah.
mau tunai kita atau mau cicilan dengan mereka, itu tidak masalah. Malahan mungkin kita dengan kita mencicil, kita membantu kepada si syariah tersebut. Bagaimana menyikapi sebuah ormas yang slogannya memerangi tauhid, bid'ah dan khurafat, tapi dalam acara pram utamarnya mengundang dan mempopulerkan seorang tokoh syariah, Syiah? Ya, tentu otomatis. Bagaimana kita menyikapinya? Sudah, jangan kita publish, diamkan aja. Ya, kadang-kadang kita dalam hal ini menyikapi di sosmed itu kurang bijak. Malahan ketika kita melihat di sosmed seperti itu, kita mengomentari, terus perang-perang komentar. Akhirnya apa? Berita ini terus di atas. Coba didiamin, jangan dibaca, sudah selesai sudah. Ya, maka berita di sosmed itu akan turun, tidak akan dibaca-baca orang lain. Ya, nah, mungkin kita akan bisa memberikan sebuah tulisan dengan cara yang lain. Ya, dengan cara misalkan apa yang membahayakan di situ. Kita sebutkan, kita tulis. Ya, misalkan pemahaman Syiah. Kemudian bagaimana cara Syiah masuk ke dalam ormas-ormas misalkan. Kita bisa sampaikan sehingga itu menjadi ya ini objek bacaan orang gitu, tanpa menyebutkan dan tanpa memberikan gambaran-gambaran yang lain. Wallahu a'lam. Ana mau tanya tentang kesyirikan yang terjadi di masyarakat sekarang, tentang pengobatan orang kampung yang bisa dilakukan dengan jarak jauh. Ana pernah bilang kalau hal itu suatu kesyirikan, tetapi mereka bilang dikatakan kesyirikan tetapi bisa menyembuhkan dan orang itu memakai ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana menghadapi orang-orang seperti ini? Secara normal manusia dia tidak akan bisa mengobati dari jarak jauh. Apakah misalkan mau urutnya, mau mijat dari jarak jauh, itu pasti dengan minta bantuan jin. Nah, jin tidak akan bisa memberikan pelayanan kecuali harus memberikan sesuatu. Memberikan sesuatu kepada jin itu unsurnya syirik. Karena itu permintaannya. Adapun dia bacakan ayat-ayat, itu hanya sebatas polesan. Memoles, merasa bahwasanya ini rasa-rasanya legal gitu. Melegalkan dengan ayat-ayat, sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ayat. Nah, maka oleh karena itu kalau kita lihat, berobatlah kita sesuai dengan perintah Nabi kita Muhammad SAW. Yaitu berobat kepada ahlinya. Jangan mendatangi dukun. Nabi SAW mengatakan, man ata'arrafan aw kahinan fasa'alahu lam tuqbal salatu 40 yawman. Siapa mendatangi orang pintar atau dukun, orang pintar itu yang sok tahu, yang mengetahui tentang ghaib, sok tahu aja dia. Baik itu barang hilang atau penyakit, ya termasuk juga membedah ayam, itu namanya arraf juga. Ya, bedah ayam, cari penyakit di ayam. Ya, kemudian au kahinan. Kahinan itu adalah menerka-nerka yang akan datang. Kalau bertanya kepada mereka saja, itu sholat kita tidak diterima 40 hari 40 malam. Kalau kita benarkan apa yang disampaikan, berarti kita tidak mengingkari apa yang difirmankan atau yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan? Sebuah ayat dalam surah An-Nahl yang berbunyi,
Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui tentang ghaib baik di langit maupun di bumi kecuali hanya Allah. Yang ghaib itu yang mana? Di antaranya adalah yang akan datang. Nah, ketika kita meyakini bahwasanya si fulan mengatakan tentang yang akan datang, berarti kita sudah mengingkari firman Allah ini. Sementara Allah memerintahkan kepada Muhammad bahwasanya tidak ada yang mengetahui ghaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.